sukacita luar biasa bisa bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama kembali. Mari sama-sama katakan, God is good All the time. and all the time. God is good. Sekali lagi, God is good All the time. and all the time. God is good. Yeah, come on. Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. Come on. Hey. Yeah. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, church, sing it all. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing it out. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, yang di rumah, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are.
Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan kami Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Allah Immanuel. Yeah.
Engkau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kondisi kehidupan kita, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, Immanuel, Immanuel. Hi Church, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya percaya kita semua udah pada siap nih untuk dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita simak info-info menarik berikut ini. Bible Study with Pastor Mark minggu ini akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Yuk sama-sama belajar dasar doktrin kekristenan dalam seri Bible Study yang terbaru. So, jangan lewatkan hanya di IGTV New Life Indonesia. Mari datang ke hadirat Tuhan dan nikmati lawatannya bersama-sama dalam Encountering Jesus with Pastor Aaron Alexander setiap hari Kamis jam 7 malam live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Nah, ini dia acara yang sangat bermanfaat buat para parents nih. Yes, New Life Church Parenting Talk bersama psikolog anak Adisti Ambar Pratiwi Master of Psychology akan diadakan tanggal 17 September hari Jumat pukul 7-9 malam. So, segera daftarkan diri Anda ya. Pastor Gusti Wijoyo akan melayani kita di kebaktian minggu depan. So, jangan lewatkan jam 10 pagi only on YouTube channel New Life Indonesia.
Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi, live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Hai Live, jangan lupa setiap Sabtu jam 4 sore kita semua akan bersama-sama beribadah ya. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom, so don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via YouTube mulai pukul 9 pagi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Bagi Anda yang baru pertama kali join ibadah New Life Church atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang. Sekarang saatnya kita akan berikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Dikatakan, siapa banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari jemaat Tuhan, kita memberi bukan hanya karena ingin diberkati, tapi terutama karena kita telah diberkati Tuhan Yesus. Dengan persembahan ini, kita deklarasikan rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Anda bisa melakukannya melalui transfer atau scan QR Code yang tertera di layar kaca. Anda juga bisa pause video ini untuk mempersiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan dan siapapun yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Giving Church. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Church, kita bersyukur bahwa kita punya gereja yang sangat peduli kepada jiwa-jiwa dan memberikan yang terbaik bagi jemaat yang membutuhkan. Berikut Anda akan saksikan cuplikan kesaksian atas pelayanan tim Prison Ministry di Rutan Medaeng. Check it out. Shalom, saya dari Gereja Efesus di Rutan Medaeng mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari New Life Church Indonesia. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Irwan, Pastor Dennis Daniel, Pastor Karsten, Aibres, Bu Ninis, dan teman-teman yang memberkati kami baik berkat jasmani, yang mengirimkan kami makanan, peralatan mandi, maupun snack-snack. Kami sangat berterima kasih sekali juga untuk pelayanannya berupa Zoom, melayani kami khusus di tempat ini. Kami sangat diberkati sekali. Kami di sini dikuatkan, kami di sini rohani kami juga diberkati oleh New Life Church. Tuhan Yesus memberkati. Wow, sebuah kesaksian yang luar biasa. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pelayanan diakonia. Bagi Anda yang tergerak memberikan persembahan ini, mari sama-sama kita siapkan. Anda bisa melakukannya melalui transfer atau scan QR Code yang ada di layar. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan, kami bisa bersama-sama terlibat dalam pelayanan diakonia Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap tangan yang mengelola Tuhan, dan kami percaya melalui pelayanan diakonia ini banyak jiwa yang akan diberkati, melalui Prison Ministry banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.
And now, are you excited to hear the word of God, church? Saya yakin kita semua akan diberkati. Sebentar lagi, Pastor Dennis Daniel akan memberitakan firman Tuhan. Siapkan hati dan catatan kita. Enjoy the sermon. Hi church, it's such a joy to come into your homes. Halo gereja, sukacita bisa ketemu Anda di rumah. How are you doing? Apa kabar Anda? I believe you are well. Saya percaya bahwa Anda semua baik. I can't wait to finally see you in person very soon. Saya udah gak sabar lagi untuk bisa ketemu langsung muka tatap muka sebentar lagi. Are you ready for God's word? Apakah Anda siap untuk firman Tuhan? Open your hearts Buka hati Anda and receive a word from God dan today. terimalah firman dari Tuhan hari ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus bicara seperti hanya Kau yang bisa. Take away all distractions. Ambil semua gangguan yang ada. Help us to focus. Bantulah kami untuk bisa fokus. We're hungry and thirsty for your word. Kami lapar dan haus akan Engkau, akan Change firman-Mu. us and mold us. Ubahkan kami dan juga bentuklah In kami. Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody says, Dan semua katakan, Amen. Amin. You know, just the other day I had a conversation with someone talking about the difference of Western kids and Asian kids. Berapa hari yang lalu saya ada sebuah obrolan dengan seseorang mengenai perbedaan anak bule dan anak Asia. Because having spent quite an amount of time in Southeast Asia, Karena setelah habiskan waktu yang cukup lama di Asia Tenggara, I noticed that kids in this region of the world are often more scared than Western kids are. saya lihat bahwa anak-anak di daerah Asia Tenggara ini lebih takut biasanya dibanding anak-anak bule. What are Western kids afraid of? Kira-kira anak-anak bule takutnya apa? Spiders, Oh, mungkin ada laba-laba, vegetables, sayur-sayuran, a robber, ada pencuri, the dentist. mungkin dokter gigi. What are Asian kids afraid Tapi of? kalau anak Asia, mereka takutnya apa? Pocong, Pocong, setan, sleeping alone. tidur sendiri. Quick poll. Kita ambil survei bentar ya. How many of you, when you grew up, you were very scared? Berapa dari Anda saat Anda kecil, Anda dulunya takut sekali? Be honest. Jujur ya. Okay. If that's you, Kalau itu Anda, type in the comment section, me. tulis di bagian komen, saya. Jujur ya. Jujur loh ya. If you grew up scared. Kalau Anda waktu kecilnya dulu Anda penakut. And I used to be one of those kids. Dan dulunya saya juga salah satu anak-anak penakut itu. I know it's hard to believe looking at this tough man right now standing in front of you. Saya tahu susah dipercaya karena Anda mungkin lihat sekarang saya orang yang tough ini, yang kuat ini. But growing up, I was one of the most scared kids you could ever imagine. Tapi saat saya bertumbuh di masa kecil saya salah satu anak yang paling penakut di masa kecilnya. Being alone at home, Misalnya sendirian di rumah, sleeping in the dark, tidur di tempat yang gelap, sleeping alone. tidur sendirian. For the longest time, that seemed impossible for me back then. Untuk waktu yang lama, dulunya saya mustahil bisa lakukan itu. Because as a kid, I would sometimes hear things and see things. Karena saat saya masih kecil, biasanya saya berapa kali dengar hal-hal dan juga melihat hal-hal. I was one scared boy. Dulu saya anak yang penakut. But the Bible says the truth will set you free. Tapi Alkitab katakan bahwa firman-Nya akan membebaskan engkau. And one day I noticed that the devil is more scared of me than I of him. Dan satu hari saya perhatikan bahwa iblis itu jauh lebih takut pada saya daripada saya takut dia. He's a defeated foe. Karena dia udah dikalahkan. Why should I fear? Kenapa saya harus takut? I have authority. Saya punya otoritas. Say amen. Katakan amin. And knowing that the greatest he who is in me than he who's in the world. Dan mengetahui bahwa dia yang dalam saya itu lebih besar daripada dia yang ada di dunia. That changed everything. Itu mengubahkan segalanya. Amen. Amin. It's been said there are around 2,000 identified fears and phobias. Dikatakan bahwa ada kurang lebih 2.000 rasa takut atau fobia. From the fear of water Dari rasa takut akan to fear air, of heights. takut akan ketinggian. There are around 2,000 of those fears and Kurang lebih phobias. ada 2.000. And today I want to talk about the subject of fear, Dan hari ini saya mau bicara mengenai topik ini, yaitu ketakutan. but a different kind of fear. Tapi rasa takut yang berbeda. After years of ministry, Setelah bertahun-tahun saya pelayanan, counseling countless people, setelah mengkonselingi banyak sekali orang, studying God's word, belajar firman Tuhan, I've noticed why many people never manage to live out God's best plan for their life. saya temukan bagaimana orang-orang tidak pernah bisa menghidupi rencana Tuhan dalam hidup mereka. I've noticed that there are certain factors that are holding us back. Saya temukan bahwa ada beberapa faktor yang menahan diri kita, And unless we start to overcome them, dan kalau kita nggak bisa menaklukkan itu, we won't be able to step into God's best for our life. kita tidak akan bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang sempurna buat hidup kita. And one of the major factors that is holding us back is fear. Dan salah satu faktor utama yang menahan kita adalah rasa takut.
Everybody say fear. Semua katakan ketakutan. Type in the comment section, fear. Tulis di bagian komen, takut, rasa takut. The title of our message is Judul saya hari ini, Overcoming Fear. menaklukkan rasa takut. Overcoming fear. Menaklukkan rasa takut. This subject is so important Topik ini begitu penting, that God put a verse in the Bible. sampai Tuhan taruh ayat di Alkitab, 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Let's read it together. Mari kita baca bersama-sama. It says, for God has not given us a spirit of fear. Dikatakan sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Amen. Still, every person under the sound of my voice Tapi, has fears, tapi masih aja setiap orang pasti punya rasa takut. including me, Termasuk saya. including him. Termasuk saya. Dia. But do you know that the word fear not is used around 365 times in the Bible? Tapi tahukah Anda bahwa kata-kata jangan takut itu dipakai kurang lebih 365 kali dalam Alkitab. A year has how many days? Satu tahun punya berapa hari? 365. 365. That means every morning you wake up, a fear not from God is waiting for you. Berarti tiap hari Anda bangun, ada sebuah kata jangan takut dari Tuhan bagi Anda. Doesn't matter what the day may bring. Gak peduli hari apapun itu, dan apa yang terjadi dalam hari itu. Now, I've said it before, Dan saya katakan sebelumnya, God is not moved by our problems. Tuhan tidak digerakkan oleh masalah kita, He's moved by our faith. tapi digerakkan oleh iman. And you need to understand that just as faith activates God in your life, Dan Anda harus mengerti bahwa seperti iman itu mengaktifasikan Tuhan dalam hidup Anda, fear activates Satan in your life. rasa takut itu akan mengaktifasikan iblis di hidup Anda. And this we can clearly see in the book of Dan ini Genesis. jelas bisa Anda lihat dalam buku Kejadian. The first thing that happened to Adam after he fell into sin was Hal pertama yang terjadi pada Adam saat dia jatuh dalam dosa he felt afraid. adalah dia merasa takut. In Genesis chapter 3 verse 9, Dalam Kejadian 3 ayat 9, God asked Adam, Tuhan tanya Adam, Adam, where are you? Adam di mana kamu? And Adam answers in verse 10, Dan Adam jawab di ayat 10, I'm hiding because I'm afraid. saya sembunyi karena saya takut. The number one thing that Satan released on this earth through sin is fear. Hal pertama yang dilepaskan oleh iblis melalui dosa adalah rasa takut. Because fear will stop you, Karena rasa takut akan menghentikan Anda. hold you back from doing greater things, Untuk menahan Anda untuk bisa melakukan hal yang besar. hold you back from achieving your dreams, Menahan Anda untuk bisa menggapai mimpi Anda. hold you back from being a blessing. Menahan Anda untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. The fear of failure, Rasa takut akan kegagalan. the fear of Rasa rejection, takut tuh ditolak. the fear of looking foolish trying. Rasa takut tuh terlihat bodoh saat mencoba. Do you know how many people haven't achieved anything because they're afraid of looking foolish trying? Anda tahu berapa banyak orang yang akhirnya nggak dapat apa-apa karena mereka terlalu takut untuk mencoba, takut terlihat bodoh. For some of you, it's time to overcome your fear. Bagi berapa dari Anda, ini waktunya untuk bisa menaklukkan rasa takut itu. There are many fear fighters in the Bible. Ada banyak sekali penakluk rasa takut dalam Alkitab. Moses, Ada Musa, Joshua, ada Yosua, Esther, ada Esther, Daniel. Daniel. But one character that I want to focus on today Tapi satu karakter yang mau saya fokuskan hari ini. is probably someone that you hardly ever heard about. Mungkin seseorang yang Anda jarang sekali dengar. You can find him in 2 Samuel chapter 23. Bisa Anda temukan dalam 2 Samuel 23. And in verse 20 it says, Dan di ayat 20 dikatakan, there was also Benaiah, son of Jehoiada, a valiant warrior from Kapsil. He did many heroic deeds. selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya yang berasal dari Kabzel. Benaiah. Benaya. He was one of the greatest fear fighters in the whole Bible. Dia salah satu penakluk rasa takut yang paling luar biasa dalam Alkitab. You can read the story later. Anda bisa baca ceritanya nanti ya. And the Bible tells us that Benaiah did some great exploits for God. Tapi Alkitab katakan bahwa Benaya lakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. But there's one particular story, Tapi ada satu cerita yang khusus, something that he did that I want to focus on today. sesuatu yang dia lakukan yang mau saya fokuskan hari ini. Because this man went down into a pit Karena Benaya ini dia masuk ke dalam sebuah lubang and fought a lion dan melawan singa on a snowy day. di hari di mana itu bersalju. And what's so amazing about this story is that according to the Bible, Dan yang luar biasa mengenai cerita ini bahwa berdasarkan Alkitab, the decision that he made to fight the lion was one of the main causes that eventually led him to his destiny. keputusan yang dibuat Benaya untuk bisa melawan singa tadi ternyata salah satu kejadian kunci di mana akhirnya Benaya bisa menggapai takdirnya. So let me briefly tell you his story. Jadi biarkan secara singkat saya ceritakan ya. This man Benaiah was chasing
a lion. Jadi pria tadi, Benaya, dia itu sudah mengejar singa. First of all, normal people don't chase lions. Pertama-tama, orang yang normal nggak mungkin mengejar singa. You run away from it, Pastinya yeah. kan lari ya. But you don't chase Nggak it. mungkin mengejar. And lions are called the king of beasts. Karena kan singa juga disebut sebagai rajanya para hewan buas. It's a powerful animal. Dia kan kuat sekali. It can rip a human being to pieces. Bisa merobek-robek manusia. Its tongue is so tough that when he licks, he can rip a flesh. Bahkan lidahnya itu begitu kasar sampai kalau dia menjilat sesuatu, menjilat daging, dagingnya itu bisa lepas. So can you imagine how he must have felt when he saw that lion in front of him? Jadi Anda bisa bayangkan nggak kalau saat Benaya tadi lihat singanya di depan dia? And the Bible says the lion was in a pit. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa singanya itu dalam sebuah lubang. And just think about it. Dan coba Anda pikirkan, Which sane person when he's in the wilderness, orang sadar atau orang normal yang mana alone, yang akan dalam sebuah sendirian, seeing a lion trapped in a pit, sendirian dan lihat ada seekor singa di dalam lubang, would voluntarily jump into it. dia akan sukarelawan masuk ke dalam lubang itu juga. You know, like, oh, how cute. Dan katakan, oh lucu banget ya. There's a killing machine. Oh ada pembunuh. Let me jump down and take a closer look. Saya masuk ke dalam aja deh dan lihat. That's crazy. Itu kan gila. If that had been me, Kalau saya jadi dia, I would have said, saya akan bilang, seeing that lion in a pit, saya lihat singa tadi dalam lubang. oh, thank you God Oh. that he's in a pit and not out here. Terima kasih Tuhan bahwa singanya ada dalam lubang dan gak di luar sini. Praise God for his protection. Puji Tuhan untuk perlindungannya. Bye lion, and I will be out of there. Bye-bye singa, saya akan lari. But Benaiah achieved one of the greatest victories ever recorded. Tapi Benaya, dia mencapai suatu kemenangan yang mungkin paling besar yang pernah direkod dalam Alkitab. Because he voluntarily jumped into the pit to fight the lion. Karena secara sukarela, dia masuk ke dalam lubang tadi dan melawan singa. Nobody would have said anything if he would just walked away. Gak ada orang yang akan mengata-ngatai dia kalau dia lari. Nobody would have thought less of him. Gak ada yang mikir bahwa oh dia jelek atau dia cupu gitu, enggak. But he knew that somehow part of his destiny was connected to him defeating that lion. Tapi dia tahu saat itu bahwa bagian dari takdirnya adalah seolah-olah itu seperti terkoneksi dengan kejadian di mana dia harus melawan singa itu. And he understood that he could not back out of this God-given opportunity. Dan dia mengerti bahwa dia gak bisa mundur dari kesempatan yang diberikan Tuhan ini. And after all the battles, the Bible tells us, Dan setelah begitu banyak pertengkaran atau pertempuran diceritakan dalam Alkitab, the Bible tells us 2 Samuel chapter 23 verse 23 Alkitab katakan di dalam 2 Samuel 23 ayat 23 that David made him captain of his bodyguards. bahwa Daud akhirnya mengangkat Benaya menjadi kepala pengawalnya. So in other words, Jadi di kata yang lain, just use your imagination. coba pakai imajinasi Anda. I can see, in my mind how King David is looking for a chief bodyguard. Saya bisa bayangkan sekarang di pikiran saya gimana Raja Daud sedang mencari kepala pengawal. So he goes through some job applications Jadi dia lagi lihat beberapa resume, CV. and he looks at his first job application Dan dia lihat yang pertama, and there it says, dikatakan, my name is Dennis D. Bronner. nama saya Dennis Dibrona. And King David thinks, oh, what a cool name. Dan Raja Daud pikir, oh nama keren ya. Look at the picture, very handsome man. Wow. Ganteng banget mukanya. What's his skill? Apa kemampuan dia? Oh, eating. Oh makan. Ahli makan. Wow. Nah, thank you. Oh enggak dulu deh, ahli makan soalnya. And then the second person, Dan yang kedua, his name is Dicky Kuzwandi. namanya Diki Kuswandi. And his skill is, I am very smart. Dan kemampuannya saya sangat pintar. He graduated from the University of Petra. Dia lulus dari Petra. All right, that's not too far from us. Oh enggak terlalu jauh lah ya. But good, but I don't think so. Tapi kayaknya enggak deh. All right, Dirobek. and then in my mind, I can see how he goes to the last job application, Dan saya bisa bayangkan di kepala saya di mana dia melihat ke CV terakhir. and that says, "My name's Benaiah. Dituliskan bahwa nama saya Benaya. I killed a lion on a Saya- snowy day Saya bunuh singa di hari bersalju. in a pit. Di dalam sebuah lubang. I want your job. Saya mau menjadi kepala pengawal. I am a fear fighter." Saya orangnya bisa menaklukkan rasa takut. And King David said, Dan Raja Daud katakan, "That's it. ah itu dia. I want this man." Saya mau orang ini. And he made him his chief bodyguard. Dan dia jadikan dia kepala pengawal. And even later, under King Solomon, Bahkan nanti di bawah kekuasaan Raja Salomo, Benaiah got promoted to be the captain of the host
of all Israel. Bahkan Benaya dipromosikan lagi menjadi kapten dari seluruh Israel. The second most powerful man. Itu orang paling berkuasa kedua. Look, back then when he was chasing a lion, Jadi dulu saat dia mengejar singa, he wasn't just chasing a dia lion, nggak cuma sedang mengejar singa, he was chasing a dia destiny. sedang mengejar takdirnya. Because he achieved his destiny when he didn't back out of one of his scariest moments in life. Karena dia bisa menggapai takdirnya itu saat dia tidak mundur dari salah satu momen yang paling menakutkan dalam hidupnya. Listen, church, Dengar gereja. why is it so important that we overcome our fears? Kenapa kok begitu penting kita menaklukkan rasa takut? If he didn't do what he knew was a God-given opportunity, Kalau satu dia tidak lakukan apa yang dia tahu sebagai kesempatan yang dari Tuhan. and always remember, Dan teruslah ingat, God-given opportunities is God's gift to you. kesempatan dari Tuhan adalah sebuah pemberian bagi Anda. But what you do with it is your gift back to God. Tapi respon Anda terhadap itu adalah pemberian Anda kembali ke Tuhan. And people always want God-given opportunities, Dan orang-orang selalu minta Tuhan kasih kesempatan. but they want it lion-free. Tapi mereka semua maunya itu tanpa singa. No problems, Gak ada masalah, no risk. tanpa resiko. But God will not always give you the finished miracle. Tapi masalahnya Tuhan gak akan selalu berikan mujizat yang langsung selesai. Often he'll give you an opportunity. Seringkali yang diberikan Tuhan adalah sebuah kesempatan. And he says there are lions that you need to fight in a pit on a snowy day. Dan dia katakan ada nanti singa yang dalam lubang yang harus Anda lawan. And when you are willing to fight them, I can give you amazing victories. Dan kalau kamu mau untuk melawan dia, saya akan berikan kemenangan yang luar biasa. It was all connected to the risk that he had to take that day. Dan semua itu akan terkoneksi kepada resiko yang harus diambil di hari itu. He would have never been the second most powerful man in Israel. Benaya gak akan menjadi orang yang paling berkuasa kedua di Would Israel. have never been promoted to be the captain of David's bodyguards Gak akan bahkan dipromosikan menjadi kapten dari pengawal Daud. if he didn't deal with one of his scariest moments in his life. Kalau saat itu dia tidak melawan momen yang paling menakutkan dalam hidup dia. And he would have never been mentioned in scripture again and missed his destiny. Dan juga bahkan mungkin gak akan ditulis dalam Alkitab lagi dan akan kehilangan takdirnya itu. Because the scariest moments became one of his greatest opportunities. Karena momen yang paling menakutkan tadi menjadi salah satu kesempatan yang paling luar biasa dalam hidupnya. Look at David. Lihatlah Daud. What was his scariest moment? Apa kira-kira momen paling menakutkan Daud? Probably Goliath. Mungkin Goliat. But his greatest stumbling block became one of his greatest stepping stones. Wow. Tapi batu sandungan yang paling besar yang dia lawan itu akhirnya menjadi batu loncatan dia yang paling luar biasa. You know, I heard people ask, Saya dengar banyak orang yang tanya, why did David carry 5 stones when he fought against Goliath? kenapa kok Daud bawa 5 batu ya saat lawan Goliat? You know, I heard pastors say, Saya dengar pendeta-pendeta mereka bilang, because 5 is the number of grace. karena 5 kan itu angka kasih karunia. That's why 5 stones. Karena itu harus 5. You know, I heard another pastor once said, Saya dengar ada pendeta yang lain juga pernah katakan, it's prophetic. karena itu prophetic. The 5 stones stand for the 5 letters of the one who is to come. 5 batu tadi itu menunjukkan 5 huruf dari siapa dia yang akan datang. J-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Jesus. Yesus. Well, that's a bit far Oh, stretched. itu terlalu jauh lah ya kalau itu. I myself once preached how Goliath has 4 other brothers. Saya sendiri juga pernah bahkan sekali mengkhotbahkan bagaimana Goliat itu punya 4 saudara raksasa yang lain. And David was ready to face them all. Dan Daud siap untuk bisa mengalahkan semua. That's why 5 stones. Oleh karena itu 5 batu. 1 for Goliath and 4 for his brothers. 1 untuk Goliat dan 4 untuk saudaranya. But the older I get, Tapi sambil saya tambah tua, I learned, saya belajar. let's not overcomplicate things. Jangan kita buat pikir susah-susah lah ya. Dickie, you know why 5 stones? Dikit tahu nggak kenapa dia bawa 5 batu? Probably Mungkin because he was scared he'll miss. karena dia takut akan meleset. Duh. And we all will be faced with our fears in life. Dan tentu saja kita semua juga akan mengalami rasa takut dalam hidup. So the big question is, Jadi pertanyaan besarnya, how do we overcome these fears? gimana caranya kita bisa menaklukkan rasa takut ini? Maybe you say, what if? Mungkin Anda katakan, oh gimana kalau? What if? Gimana kalau? What if is fear's greatest song. Perasaan gimana kalau itu adalah salah satu lagu atau yang paling suka dipakai oleh rasa takut. What if I fail? Gimana kalau saya gagal? This could happen. Ini akan terjadi. That could happen. Itu kan bisa terjadi. Listen carefully. Dengar dengan baik. I wish there was a secret formula. Sebenarnya saya pengen sekali kalau ada formula khusus. I wish I could just pray and miraculously all your fears are gone. Saya pengennya, saya cuma berdoa, lalu semua rasa takutnya hilang. But that's not how it works. Tapi cara kerjanya nggak seperti itu. As long as we're in this world, Selama kita ada dalam dunia ini, we'll always will feel
fear. Kita akan selalu merasa takut. Of course, as we grow in our faith and our trust in God, Tentu sambil kita bertumbuh dalam iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, we become more courageous. kita akan menjadi lebih percaya diri, lebih berani. But to a certain degree, the fear will always be there. Tapi sampai poin tertentu, rasa takut itu akan tetap ada. But the key is, Tapi kuncinya, I hope you write this down. saya harap supaya Anda bisa tulis ini. The key, Kuncinya, feel the fear rasakan rasa takut and do it anyways. dan tetap lakukan. Feel the fear Rasakan aja takutnya, and do it anyways. tapi tetap lakukan. Feel the fear Rasakan rasa takut, and do it tapi anyways. tetap lakukan. Let me give you some examples from my own life. Saya berikan beberapa contoh dari hidup saya sendiri. When God called me to the ministry, Saat Tuhan manggil saya ke dalam pelayanan, I didn't want to be a pastor for the longest time. saya udah lama sekali gak mau jadi pastor loh. I saw myself as a businessman. Saya melihatnya diri saya sebagai businessman. I had opportunities to enter the entertainment industry. Sempat dapat juga kesempatan untuk bisa masuk industri entertainment. So I ran away from my calling, from my destiny for the longest time. Jadi saya udah lama sekali berlari dari takdir saya, dari panggilan saya. For years. Untuk bertahun-tahun. But finally, one day, Tapi akhirnya satu hari, I said yes. saya katakan ya. I went to Bible college, and then when it was too late, Saya sekolah Alkitab di sana dan saat itu sudah terlalu telat. and when it was too late, the fear kicked in. Tiba-tiba aja rasa takutnya masuk. Oh no, I'm not a good communicator. Aduh, saya bukan komunikator yang baik. People know me very well, know that my biggest weakness is free, spontaneous speaking. Orang-orang yang tahu saya secara baik, mereka pasti tahu salah satu kelemahan terbesar saya adalah untuk bisa secara spontan ngomong di depan orang. Fear came. Oh Rasa no, takut datang. how am I able to preach well? Aduh, gimana caranya saya bisa khotbah dengan baik? What if I don't succeed? Gimana kalau saya nggak sukses? You know, but if you know if it's really from God, Tapi kalau Anda tahu benar-benar itu dari Tuhan, feel the fear rasakan aja rasa takut itu. and do it anyways. Tetap lakukan. When God placed a dream in my heart to start a church here in Surabaya, Saat Tuhan taruh sebuah mimpi dalam hati saya untuk bisa dirikan sebuah gereja di sini di Surabaya. together with the others, Bersama dengan yang lain. I was like, Saya seperti, yes, Lord, ayo Tuhan, let's take Surabaya by ayo storm. kita ramaikan Surabaya. Let's win Indonesia for Jesus. Mari menangkan Indonesia bagi Yesus. Huh. And then the facts kicked in. Dan tiba-tiba aja fakta-faktanya masuk. I was crazy young. Saya kan masih muda banget. How can a kid like me back then pastor people double, triple my age? Gimana bocah seperti saya ini bisa mengembalakan orang yang mungkin umurnya 2 kali lipat, 3 kali lipat? That's impossible. Itu nggak mungkin. Back then, I was the youngest pastor I've heard of, the youngest bocah. dulu mungkin saya salah satu pendeta yang paling muda, paling bocah lah. I was so insecure. Saya benar-benar insecure. But feel the fear Tapi saya rasakan rasa takutnya. and do it anyways. Dan tetap lakukan aja. And many other things that God spoke to me that got me pumped up. Dan banyak sekali hal yang Tuhan bicara kepada saya dan membuat saya semangat. Where I said, Di mana saya katakan, go wherever you go, I go. Tuhan kemanapun kau pergi, saya ikut. Woohoo! Yeah. What if I fail? Tapi gimana kalau saya gagal? What if nobody comes? Gimana kalau gak ada yang datang? How will I finance it? Gimana saya bisa biayai itu? Feel fear and do it anyways. Ya rasakan aja rasa takutnya, tapi tetap lakukan. And if you step into what God, and if you want to step into what God has for you, Dan kalau Anda mau masuk dalam apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan, you will face facts versus faith. Anda akan Facts versus faith. akan Anda hadapi fakta berlawanan dengan iman. The facts might say it's impossible, Faktanya mungkin katakan, nggak mungkin, mustahil. but faith says with God, nothing is impossible. Tapi dengan iman dikatakan bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. The facts might say cancer, Mungkin faktanya katakan kanker, bankruptcy, bangkrut, left alone. tinggalkan sendirian. But faith says, Tapi iman katakan, is there anything too difficult for my God? apakah ada yang lebih susah dan terlalu susah bagi Tuhan saya? And we are called to walk by faith and not by sight. Dan kita dipanggil untuk bisa bekerja, berjalan dengan iman bukan dengan And penglihatan. where God guides, He provides. Dan di mana Tuhan pimpin selalu Tuhan akan sediakan. And if you do what you can do, God will do what you can't do. Dan kalau Anda lakukan apa yang Anda bisa, Tuhan akan lakukan apa yang Anda nggak bisa. Obedience is our responsibility, but outcome is God's. Ketaatan adalah bagian kita, tetapi hasilnya adalah bagian Tuhan. If you believe it, you can praise in your place. Kalau Anda percaya, Hallelujah. berikan pujian di tempat Anda bagi Tuhan. Woo, hallelujah. Faith is spelled R-I-S-K, risk. Iman itu dieja R-I-S-K atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah resiko. If God gives you an opportunity, Kalau Tuhan beri Anda sebuah kesempatan, you crush that fear Anda harus taklukkan rasa takut. and you stir up your faith Dan Anda bangkitkan iman Anda. and you say, Dan Anda katakan, I don't know how, saya nggak tahu caranya gimana, but God, here I come. tapi Tuhan saya datang.
And if it's from God, Dan kalau itu memang dari Tuhan, He will not fail the person who moves in faith. dia nggak akan gagalkan orang yang bekerja dalam iman. Fix your focus. Perbaikilah fokus Anda. Hallelujah. Haleluya. I learned that what you focus on, you magnify. Saya belajar apapun yang Anda fokuskan itu akan Anda perbesar. I have a coin here. Saya punya koin di sini. Now this coin, Koin ini it's very small. kecil kan? But if I put it close enough to my eye Tapi kalau saya taruh dekat sekali di mata saya, and I look up to the sky, dan saya lihat ke langit, this small coin will cover the huge sun. koin kecil ini bisa menutupi seluruh matahari yang besar. Even though the sun is way bigger. Meskipun seharusnya matahari kan jauh lebih besar. But I focus so much on it. Saya begitu fokus pada koin ini, And it seems bigger. sampai seolah-olah itu lebih besar loh. Likewise in your life. Dengan cara yang sama dalam hidup Anda. Whatever you focus on, you magnify. Apapun yang Anda fokuskan itu Anda perbesar. You know, David, when he faced Goliath, Anda tahu Daud saat dia lawan Goliat, he never called him a giant. dia nggak pernah panggil dia raksasa loh. Did you notice that? Apakah Anda tahu? What did he call him? Daud panggil dia apa? An uncircumcised Philistine. Orang Filistin yang belum sunat. While everyone else focused at the size of Goliath. Saat semua orang fokusnya kepada ukuran Goliat, Look how big he is. lihat begitu besar, Look how strong he aduh is. begitu kuat. Look at the size of his sword. Lihat ukuran dari pedangnya. But David's attitude was, Tapi attitude Daud, if I magnify anything, kalau saya fokuskan sesuatu, only the source of my strength. saya cuma mau fokuskan kepada sumber dari kekuatan saya. I focus on you, Saya God. akan fokus kepada Engkau Tuhan. Hallelujah. Haleluya. New Life Church. New Life Church, Fix your focus. perbaikilah fokus Anda. If your faith is tied up to your bank account, Kalau iman Anda itu terkoneksi kepada akun bank Anda, when your money goes down, saat uang Anda turun, your faith goes down. iman Anda juga akan turun. If your faith is tied up to your business, Kalau iman Anda itu terhubung kepada bisnis Anda, if your business goes kalau down, bisnisnya turun, your faith goes down. maka imannya juga akan turun. If your faith is tied up to your own abilities, Dan kalau imannya itu tergantung kepada kemampuan Anda sendiri, when you've reached your limit, kalau Anda sudah sampai ke limit Anda, your faith has reached its limit. maka imannya juga akan mentok. But if your faith is tied up to Jesus, Tapi kalau iman Anda bergantung pada the Yesus, King of Kings, Raja dari segala the raja, great I am, Allah Yahweh yang agung, the name above every other nama name, di atas segala nama, God doesn't even have to calm the storm for your courage to rise up. bahkan Tuhan gak perlu untuk bisa menenangkan badai supaya Anda bisa berani. But if your eyes are fixed, focused on Jesus, Tapi kalau mata Anda tetap dan fokus pada Yesus, you'll be able to walk over the water of your Anda akan circumstances. mampu untuk bisa berjalan di atas air di mana begitu banyak masalah yang pernah Anda hadapi. Because you understand, Karena Anda mengerti, whatever may happen, apapun yang mungkin terjadi, Christ is enough for me. Kristus cukup bagi saya. New Life Church, New Life Church, it's time to overcome your fear. ini waktunya untuk bisa menaklukkan rasa takut Anda. Let's worship God. Mari kita sembah Dia. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I believe this word is for many of you today Saya percaya bahwa firman hari ini adalah cocok untuk bagi Anda semua. who've been holding back from doing greater things, Yang mungkin menahan diri Anda untuk yang tertahan untuk bisa lakukan hal yang besar. who were afraid of stepping out. Yang takut untuk bisa masuk ke dalam panggilan Tuhan. Today, the word came to you. Hari ini firman-Nya datang pada Anda. The fears won't just go away, Rasa takut memang gak akan langsung gitu aja hilang.
but feel the fear and do it anyways. Tapi rasain aja rasa takutnya dan tetap lakukan. Because God is with you. Karena Tuhan bersama dengan Anda. And when God is for you, who can be against you? Dan kalau Tuhan ada bagi Anda, siapa yang bisa jadi lawan Anda? Don't you know that with God, nothing shall be impossible? Tahukah Anda bahwa dengan Tuhan gak ada yang mustahil? He's bigger than you think. Dia lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan. He's stronger than you think. Dia lebih kuat daripada apa yang Anda pikirkan. He's more capable of what you think. Dan dia jauh lebih bisa, lebih mampu, seperti jauh lebih dari apa yang Anda pikirkan. You have this one life to live. Anda cuma punya satu hidup aja. Don't waste it. Jangan sia-siain. You know, the richest place on earth, Anda tahu bahwa tempat yang paling kaya di dunia, I believe, is a graveyard. saya percaya adalah taman makam. Because that's a place where so many unfulfilled dreams. Karena kuburan atau taman makam adalah tempat di mana begitu banyak mimpi-mimpi yang tidak bisa tercapai. Unfulfilled potential. Potensi-potensi yang nggak bisa dicapai. No, God gave somebody a book to write that he never wrote. Tuhan berikan seseorang buku untuk ditulis di mana nggak pernah ditulis oleh orang itu. A business to start will bless millions of people and give them food, but he never started the business. Seharusnya disuruh Tuhan untuk bisa buat sebuah bisnis untuk bisa memberi makan banyak orang, tapi nggak pernah dilakukan. A baby to raise, Bayi itu bisa ditumbuhkan, but fear spoke her out of it. tapi rasa takut itu membuat mereka nggak melakukan apa-apa. A soul to reach that would have reached so many lost for Jesus. Dan seharusnya bisa gapai begitu banyak orang bagi Yesus. But the person was scared to reach out to that one person. Tapi orang ini terlalu takut untuk bisa reach out atau bisa menginjili orang-orang. So many times you could have become a blessing, but it's buried in that graveyard. Begitu banyak kesempatan untuk bisa menjadi berkat, tapi semua terkubur di dalam kuburan. It's time in life, church, that you overcome your fear. Ini waktunya New Life Church untuk Anda bisa ketaklukkan rasa takut. God is with you. Tuhan bersama dengan Anda. Feel the fear Jadi rasakan aja rasa takutnya, and do it anyways. tapi tetap lakukan yang diminta Tuhan. Fix your eyes, fix your focus on the great I am, Fokuskan penglihatan Anda kepada Dia, Yahweh yang agung, the author and the finisher of your faith. penulis dan juga penyelesai dari semua kehidupan Anda. Die empty Mati tanpa bawa apa-apa and finish the race dan selesaikan perlombaan so itu that God will get all the glory. supaya Tuhan bisa dapatkan semua kemuliaan. Overcome your fear. Jadi taklukkanlah rasa takut I Anda. want to pray for you. Saya mau berdoa bagi Anda. Thank you, Lord, for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. I believe it is a word for season for many of us. Saya percaya bahwa ini adalah firman yang cocok untuk musim bagi banyak orang di tempat ini. Continue to speak to us and remind us of this word, Dan teruslah ingatkan kami dan bicara kepada kami mengenai firman ini. that we learn to step out of the boat on the waters into the ocean, into the unknown. Supaya kami bisa belajar untuk bisa berani, untuk bisa melangkahkan kaki kita. Pergi ke tempat yang jauh lebih luas, ke sungai, ke laut, ke tempat yang kita gak pernah jelajahi. That we understand that though it might seem impossible what we're dreaming of, Biarkan kami mengerti bahwa meskipun tampaknya mustahil apa yang kita mimpikan, that we know that we walk with you tapi karena kami tahu bahwa kami berjalan dengan Engkau, and nothing will be impossible. maka gak ada yang mustahil. And for those who have the fear of rejection, Dan bagi Anda yang mungkin punya rasa takut untuk bisa ditolak, the fear of looking foolish trying, rasa takut untuk kelihatan bodoh saat coba, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, it's time to overcome those fears. sekarang waktunya bisa mengalahkan rasa takut itu. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord, for what you're about to do in your people's life. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang akan Kau lakukan bagi umat-Mu. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody said, Dan semua katakan, Amen. amin. And as we close the service, Dan sampai kita mau tutup ibadah hari ini, I pray the Lord will bless you and keep you. saya berdoa supaya Tuhan akan jaga Anda dan juga berkati Anda. Make His face shine upon you and be gracious to you. Biarkan wajahnya bersinar bagi Anda dan juga memberikan kasih karunia. And give you His peace. Memberikan Anda damai sejahtera. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amin. Your Life Church, happy Sunday. New Life Church, selamat hari Minggu. Have a blessed week ahead. Semoga Anda punya minggu depan yang luar biasa. And I'll see you very, very soon in Dan person. kita ketemu lagi segera muka tatap muka. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.